Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan Terapi Kasih TV. Salam sehat, salam rizki melimpah dari berbagai arah, berkah, berkah, dan berkah. Hari ini kita bisa kembali berjumpa dengan sahabat-sahabat Terapi Kasih di mana saja berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan semangat selalu serta sukses selalu untuk hari ini. Bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang sedang sakit atau kena musibah apapun juga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat sakitnya, mengangkat musibahnya, diganti dengan kesembuhan, diganti dengan kebaikan dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang diberikan kenikmatan, sehat, iman, dan Islam serta hidayahnya beserta kesuksesan lahir batin, dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Sahabat Terapi Kasih di mana saja berada, hari ini saya akan coba mengangkat tema insomnia insomnia. Insomnia ini biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang terbiasa susah tidur atau kebiasaan tidurnya sudah tidur bangun susah tidur lagi, atau memang sulit tidur. Jadi ini salah satu penyakit ya atau kebiasaan yang buruk yang kemudian mengganggu aktivitas, kemudian mengganggu kesehatan tubuh kita juga. Insomnia ini ya awalnya mungkin biasa-biasa, tapi kesananya akhirnya menjadi sebuah penyakit. Apalagi ini bila mengenai atau terkena kepada sahabat-sahabat yang sedang kita bahas beberapa pekan ini tentang yang menderita penyakit panic attack ya, asam lambung, anxiety disorder, psikosomatis ya. Ini lebih memperparah lagi apabila kita terjadi insomnia ya, sulit untuk tidur. Tapi ini sulit untuk tidur itu contohnya umpamanya tadi itu kita mau tidur susah, gelisah dan lain-lain, akhirnya sampai pagi lagi tidak bisa tidur. Atau sudah tidur jam 11 atau jam 10 atau jam 12 bangun atau jam 1 bangun, kesananya sulit lagi untuk bisa tidur. Hanya muter-muter saja gitu kan, atau susah saja untuk tidur. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana cara mengatasinya. Tetapi kalau memang Anda masih sore nongkrong dulu, ngopi-ngopi dulu sama teman, kemudian malamnya nonton ini dan lain-lain sampai pagi, terus sama teman-teman nongkrong juga sampai pagi, sampai ngopi, sambil merokok dan lain-lain, itu bukan insomnia ya. Itu namanya begadang. Ya, itu bukan insomnia tapi itu begadang ya. Jadi beda. Jadi insomnia ini memang orang-orang yang kesulitan untuk tidur, baik tidur pertama maupun tidur lagi ketika sudah bangun tengah malam. Nah, cara mengatasinya apa? Nah, sebelum cara mengatasinya, pertama itu diakibatkan memang, apalagi tadi dihubungkan dengan yang punya atau menderita asam lambung, panic attack, anxiety disorder, kemudian psikosomatis ya. Nah, ini lebih memperparah lagi karena ketika kita sulit untuk tidur, biasanya ada kecemasan-kecemasan. Awalnya kecemasannya kecil, meskipun hal-halnya kecil, tapi karena cemas, apalagi cemasnya yang berlebih, akhirnya tidak bisa tidur lagi. Contohnya ketika kita ingat
pekerjaan yang sedang diselesaikan, baik pekerjaan perusahaan atau pekerjaan pribadi atau apa, teringat terus, akhirnya kita sulit lagi untuk tidur karena gelisah, karena panik dan lain-lain. Apalagi kalau Anda mungkin ketinggalan handphone ya, ketinggalan handphone atau kunci atau apa di mana tiba-tiba mengingat-ingat, akhirnya berusaha mengingat dan lain-lain, akhirnya cemas, panik, akhirnya sulit tidur lagi. Kebanyakan yang terjadi itu biasanya tidur dulu, sorenya tidur ya. Nah, ini memang pikirannya tidak banyak pikiran, tidak menimbulkan cemas, tapi awalnya tidur. Tetapi ketika sudah bangun, nah baru dia kemana-mana pikirannya itu. Akhirnya sulit untuk tidur lagi. Sudah dipejamkan matanya, sudah berusaha, bahkan sudah mendengar suara-suara musik-musik, afirmasi, kemudian segala macam untuk menambah bisa tidur, berusaha untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam handphone, dari handphone dan lain-lain, tapi tetap ada sulit tidur. Nah, itu termasuk gejala-gejala Anda terkena insomnia. Pertama, insomnia itu sebenarnya akibat pertama, badan kita juga terlalu lelah. Bisa jadi insomnia. Tetapi yang paling utama adalah pikiran kita yang terlalu lelah. Biasanya setelah habis meeting, rapat di kantor, atau punya pikiran apa, atau punya keinginan apa, apalagi yang banyak keinginan itu biasanya susah tidur ya. Nah, beda dengan hanya lelah fisiknya saja. Kalau lelah fisiknya saja itu malah gampang tidur. Makanya orang-orang yang bekerja keras, bekerja yang berat-berat itu gampang tidurnya. Ibarat kata belum nempel di bantal aja cepat tidurnya. Maksudnya nempel di mana saja langsung tertidur. Nah, ini biasanya yang hanya kelelahan fisiknya saja. Beda dengan yang kelelahan pikirannya, otaknya dan lain-lain, itu susah tidur. Makanya bagi teman-teman, mohon maaf, yang teman-teman yang bekerja keras tadi, umumnya buruh bangunan yang notabene itu biasanya termasuk golongan pelor ya, nempel molor ya. Jadi gampang sekali, itu betapa indah, betapa nikmatnya. Itu orang-orang yang kelelahan hanya fisiknya saja. Berbeda dengan yang kelelahan pikirannya, itu malah jadi susah tidur. Nah, untuk mengatasinya atau memanipulasinya agar fisik kita juga lelah juga, makanya biasanya sebelum tidur berusaha olahraga. Kalau saya biasanya angkat barbel, yang kanan 100 minimal, yang kiri 100 dulu, biar kelihatan lelah juga. Kalau perlu, kalau ibu-ibu biasanya ada yang nyuci dulu, ada yang beres-beres dulu, ada yang nyapu, ngepel dan lain-lain. Setelah kelelahan fisiknya, tidurnya biasanya pulas ya. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian sudah pernah atau sudah melakukan olahraga atau olahraga ringan gitu ya, tapi tetap tidak bisa tidur. Apalagi ketika orang yang terbangun di tengah malam atau di penghujung malam dan tidak bisa tidur lagi. Bangun jam 1, jam 2 tidak bisa tidur lagi sampai jam sampai jam 3, setengah 4, jam 4 susah tidur, gelisah dan lain-lain. Giliran udah mau azan subuh baru ngantuk. Ini pertama itu sebenarnya anugerah, dan yang keduanya ujian ya. Kenapa kita bangun? Nah, kenapa kita dibangunkan? Apalagi untuk orang-orang yang usianya sudah di atas 40, biasanya tengah malam atau di penghujung malam itu memang dibangunkan. Ada yang hanya sekedar ingin buang air kecil, ada yang memang terbangun begitu saja, ada yang cuma minum, kemudian cuma bangun, akhirnya buang air kecil, minum doang, terus tidur lagi. Nah, itu sebenarnya yang normal.
Nah, ada yang nggak normal ketika mau tidur lagi tidak bisa tidur lagi. Dua-duanya, yang normal maupun yang tidak normal itu sama saja. Sebenarnya diberikan anugerah untuk dibangunkan. Nah, tinggal mengantisipasinya apa. Kalau kita dijadikan bangun di tengah malam atau di penghujung malam itu kemudian kita melakukan ibadah seperti sholat tahajud, berzikir, yang lainnya, kemudian baca Quran dan lain-lain, itu malah lebih bagus. Nah, makanya ketika kita dibangunkan di tengah malam tersebut itu anugerah. Yang kemudian diuji itu adalah sudah bangun tidak ngapa-ngapain saja, sulit tidur lagi. Nah, ini baru insomnia. Yang sulit tidur lagi, gelisah karena banyak pikiran, teringat dengan pekerjaan, teringat dengan barang apa yang ketinggalan dan lain-lain. Akhirnya gelisah, sudah tidak ibadah, gelisah, tidur tidak juga gitu kan. Nah, ini yang kerugian. Giliran udah mau subuh baru ngantuk. Nah, ini ujian tidur atau malah langsung bangun pergi ke masjid untuk sholat. Nah, diujinya di situ. Jadi untuk teman-teman yang insomnianya terjadi dari awal maupun di penghujung malam kemudian tidak bisa tidur lagi, sebenarnya larikan kepada ibadah saja. Insya Allah ketika sudah ibadah, umpamanya dengan sholat tahajud insya Allah itu terus kemudian berzikir, insya Allah itu untuk tidur lagi itu lebih mudah. Karena pertama fisiknya juga kemudian bekerja fisiknya, karena dengan sholat itu ada gerakan-gerakan kan. Kemudian pikirannya dan hatinya juga tenang ketika berzikir. Malah kalau saya tidak sering ketika sudah sholat kemudian ketika sedang duduk berzikir itu sambil duduk pun ketiduran. Jadi saking tenangnya hati kita dan pikiran kita itu yang membuat tenang kemudian tertidur Berbeda kalau kita bangun tidak ngapa-ngapain kemudian ingat segala macam malah tidak bisa tidur lagi. Kemudian panik attack-nya datang dan lain-lain, malah tidak bisa tidur lagi. Jadi usahakan sebelum, kalau untuk fullnya satu malam agar kita benar-benar menikmati tidur yang berkualitas, biasanya selain berdoa, membaca Al-Quran, atau biasanya kalau saya surat Al-Muluk kemudian berdoa, kemudian ada teknis untuk biar mudah tidur, baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sekali, kemudian dilanjutkan dengan bismillah. Nah, kemudian bismillahnya itu dilanjutkan beberapa kali, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Terus sambil dipejamkan, sambil berbaring, sambil dirilekkan badannya. Nah, ketika membaca bismillah itu biasanya nggak mesti harus ratusan kali atau ribuan kali, biasanya baru beberapa belas kali aja kita sudah lupa, sudah tertidur dengan nyenyak. Nah, ini salah satu teknis untuk tidur, baik yang Anda menderita insomnia maupun yang tidur biasa normal. Lakukan itu, insya Allah tidurnya berkualitas. Seandainya nanti bangun di penghujung malam, nanti lakukan, umpamanya ingin buang air, silakan buang air kecil gitu kan, atau ingin minum dan lain-lain, tapi jangan untuk tidur lagi. Sayang kalau untuk tidur lagi, mending kalau bisa tidur. Nah, kalau nggak bisa tidur, yang insomnia ini malah jadi repot. Nah, usahakan beribadah dulu, mulai sholat tahajud. Kalau sholat tahajudnya pingin seperti selain ingin lebih berkualitas, tetapi kuantitasnya juga tadi seperti olahraga tadi, biasanya yang cuma 4 rakaat, 2 rakaat, tingkatkan menjadi 6 rakaat, 8 rakaat. Idealnya kalau memang yang insomnia ini, idealnya 10 kali salam atau 20 rakaat. Kemudian duduk berzikir, kalau memang sempat baca Al-Quran lebih bagus itu Tapi kalau langsung berzikir biasanya ketika berzikir saja udah mulai ngantuk. Nah, apa yang terjadi? Karena pikirannya jadi tenang, hatinya lebih tenang lagi, kemudian ngantuk. Kadang-kadang tertidur ketika duduk. Jadi teman-teman yang
insomnia ini lakukan. Itu barangkali insomnianya itu anugerah dari Allah agar kita banyak beribadah di tengah malam. Jangan ketika bangun itu malah gelisah, berpikiran segala macam, akhirnya kalang kabut sampai subuh, sampai menjelang subuh bahkan tidak bisa tidur ya. Jadi seandainya Anda terkena insomnia, coba lakukan itu dari mulai awal sore-sore sebelum tidur tadi, kemudian kalau di tengah malam atau di penghujung malamnya bangun, lakukan itu. Jadi bagaimana kita bisa tertidur ya? Karena pikiran kita, hati kita tenang. Terus kemudian fisik kita juga lelah. Bukan otaknya yang lelah, tapi fisiknya yang lelah. Nah, makanya ketika kita lihat di Jumatan itu, banyak yang Jumatan itu tenang sekali. Sampai tidak tahu di masjid itu ada khutbah atau tidak gitu. Wah, kok nggak ada khutbah padahal dia ketiduran ya. Nah, itu saking tenangnya ya. Jadi ada teman-teman sahabat yang menderita atau bergejala insomnia, awalnya lakukan itu. Jadi mungkin sebelum tidurnya di jam 8 atau jam setengah 9 itu, coba kalau saya biasanya angkat barbel dulu. Angkat barbel ya, yang kanan 100, kiri 100. Kemudian dari masjidnya berusaha jalan kaki, berangkat ke masjid, pulang pergi jalan kaki, biar ada aktivitas fisik kita yang membuat peredaran darahnya juga lancar, kemudian fisiknya juga kelelahan gitu. Tapi beda dengan yang hanya otaknya saja yang kelelahan. Jadi itu terjadi insomnia. Kemudian ketika mau siap-siap tidur itu kan sudah ambil wudu dan lain-lain, baca dulu minimal surat Al-Mulk. Kemudian setelah berdoa untuk tidur, kita rebahkan telentang atau apa, setelah pakai selimut atau kain sarung dan lain-lain, kemudian kita baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, cukup sekali saja. Kemudian dilanjutkan dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu biasanya tidak usah dihitung sekali, 2 kali, 3 kali, tidak usah. Apalagi biasanya cuma baru belasan kali, cuma kita nggak usah hitung gitu kan. Itu biasanya sudah terlelap tidur. Nah, itu nikmat. Nanti seandainya nanti di penghujung malam, apalagi kita berdoa ingin bangun penghujung malam, itu bukan untuk lihat handphone, kemudian lihat YouTube, kemudian lewat yang macam-macam, akhirnya pikiran kemana-mana malah jadi nggak tidur. Lakukan. Kalau memang ingin buang air dulu. Kalau memang mau minum dulu, umpamanya. Kemudian lakukan ibadah-ibadah malam. Insya Allah nanti kelelahan ibadah itu hati tapi tenang. Akhirnya untuk tidur pun mudah. Bahkan beberapa kali atau beberapa saat sebelum tidur pun, baru masih duduk berzikir pun sudah kadang-kadang ketiduran sambil duduk, itu tidak merasa. Itu nikmat tidurnya berkualitas ya, berkualitas tidur yang nikmat ya. Karena apa? Karena hati tenang. Kalau hati tidak tenang, pikiran banyak pikiran, gimana mau tidur berkualitas? Yang ada gelisah, untuk tidur pun susah atau insomnia. Jadi itulah perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat sahabat-sahabat Terapi Kasih TV di mana saja berada, khususnya anak-anak yang sedang sakit, di apapun sakitnya, terutama yang sakit panic attack, anxiety disorder, kemudian psikosomatis, asam lambung dan lain-lain, yang memang akan terjadi insomnia, apalagi sampai saking paniknya, saking apanya, kebiasaannya sulit tidur, akhirnya siangnya juga tidak berkualitas, kemudian telinganya berdenging, banyak bisikan yang macam-macam. Insya Allah dengan cara tidur tadi itu bisa mengatasi masalah-masalah Anda tentang sulit tidur dan penyakit-penyakit Anda. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, lahirnya, batinnya, dunianya, dan akhiratnya. Kemudian
Bagi teman-teman yang sedang kena musibah, sakit, menderita apapun juga, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diganti dengan kebaikan, kesembuhan, dan tidak kambuh lagi. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya saya ucapkan sekian dan mohon maaf. Salam terapi kasih, salam sehat, salam rizki melimpah dari berbagai arah, berkah, berkah, dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.